Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita tafsir Hamamizadah. Kita sampai di ayat ke-50 surat Yasin ayat 50. Ini merupakan kelanjutan ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق Allahul Azim. Ketika telah datang perintah Allah kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, sayhah wahidah, tiupan yang pertama itu ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sayhah wahidah, tiupan pertama. Nanti ada pembicaraan terkait diskusi terkait berapa kali tiupan sangkakala itu. Ketika kondisi mereka mengalami kedahsyatan sangkakala pertama, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, sehingga mereka tidak mampu membuat wasiat, membuat pesan terakhir. Juga mereka tidak dapat kembali menemui keluarga mereka. Wala ila ahlihim yarji'un. Kemudian nanti terkait kisah nanti akan bersambung ke ayat berikutnya. Fala yastati'una tausiyatan, fala yastati'una mongko padha ora mampu, ora kuwasa sapa wong akeh, wong kafir, tausiyatan ing gawe wasiat, kaya alal isai, gawe wasiat, gawe pesan, tidak mampu lagi. Wala ila ahlihim yarji'una, wala ila ahlihim lan ora mampu maring keluargane wong akeh, yarji'una bakal padha bali sapa wong akeh, dan mereka tidak bisa kembali lagi ke keluarga mereka. Ayang qalibuna, itu yarji'un itu adalah yang qalibun, kembali, yakni idza qaumatil qiyamah, ketika kiamat sudah terjadi, la yaqdiruna ala syai'in, mereka tidak mampu melakukan apapun, minal isai, apakah itu wasiat, pesan-pesan, warujui, atau kembali pamitan kepada keluarganya, wala yamlikuna syai'an, dan tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kuasa apapun. Kiamat datang. Wa nufikha fis-suri, wa nufikha lan den sebul fis-suri ing dalem trompet, tiupan kedua ini. Fa idzahum, fa idzan jugujughum utai wong akeh ku minal ajdathi,
saking pira-pira kubure waya utawi nufikha fisur iku an-nafkhatul akhirah, tiupan yang terakhir. Waya utawi nafkhatul akhirah iku nafkhatul ba'thi, tiupan sangkakala untuk kebangkitan. Wa baina nafkhataini lan iku ing dalem antarane dua tiupan sangkakala. Arba'una utai 30 apane sanatan taune fi riwayatin ing dalam suwijining riwayat. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua menurut bagian riwayat adalah 40 tahun. Al-ajdatsu yang dimaksud kata ajdath adalah jamu jadathin, jamak dari lafal jadath. Wahia utawi lafal jadath iku al-kubur, maksudnya al-kubur, kuburan. Faidahum minal ajdathi ay faidahum minal maqabiri, dari alam kubur, dari kuburan. Ila rabbihim yang silun itu keluar. Ila rabbihim maring pengirane wong akeh iku yang siluna padha metu kabeh. Yang siluna salah yang silun ayakhrujuna minal kuburi, mereka keluar dari kubur ahyaan dalam keadaan hidup. Wakila lil waladi nas, wakila ada perkataan lil waladi untuk menggambarkan seorang anak, naslu fulanin, naslu fulain kharaja min sulbi, keluar dari tulang sulbi dari seseorang. Nasal itu artinya keluar. Hifdzun nasli itu jaga walad, jaga anak, artinya anak itu adalah kharaja min sulbi abihi. Wa ikhtalafal mufassiruna, para mufassir berbeda pendapat fi adati nafkhis suri, dalam jumlah tiupan sangkakala. Itu para mufassir berbeda pendapat. Qala ba'duhum, sebagian mufassir berpendapat yungfakhu, dan sepul apa asur marratin ing dalam pirang-pirang ambalan. Sangkakala atau trompet malaikat itu disebul, ditiup berkali-kali. Nafkhatil fazai, rupane ada tiupan yang mengejutkan, diterapi kejut itu, wes bingung kabeh. Sudah tiupan pertama. Wa nafkhatus syaqi, tiupan yang berdampak pada pingsan, semaput kabeh, terus mati. Itu ketika nafkhatul syaqi itu tidak bisa isya, tidak bisa wasiat, tidak bisa lagi kembali ke keluarganya. Wa nafkhatul qiyami, yang ketiga adalah tiupan untuk kebangkitan. Itu pendapat pertama seperti itu. Wa qala ba'duhum, sebagian mufassir berpendapat yunfakhu marrataini, sangkakala itu ditiup malaikat Israfil 2 kali. Nafkhun, 1 tiupan iku lisoki, untuk proses kematian secara massal, kematian massal. Wa nafkhun, dan 1 tiupan lil qiyami, untuk kebangkitan atau bangun secara massal lagi, 2 kali. Wa daliluhum, dalile mufassiriku hadis Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, qala alaihi salatu wassalam, ma baina nafkhataini arba'una, waktu antara 2 tiupan, nafkhataini berarti 2 tiupan ya, itu arba'una 40 apa tadi disebut film ya, yu'lam arba'una yauman aw sanatan,
di sini tidak disebutkan 40 hari atau 40 tahun. Fadalilu man qala asuru yunfakhu thalatha marrat. Adapun yang berpendapat bahwa sangkakala itu ditiup 3 kali adalah yang jadikan dalil adalah firman Allah. 1. Wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ard. Itu di surah An-Naml ayat 87. Tiupan pertama adalah untuk faza, terapi kejut. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian tiupan yang berikut yang lain adalah ketika mereka dari kubur itu bangun. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa ma bis samawati wa ma fil ard. Ulang. Dasar 3 kali adalah pertama di surah An-Naml ayat 87. Wa yawma yunfakhu fis-sur fa fazi'a ma fis samawati wa ma fil ard. Faza. Yang kedua, dasar yang kedua, tiupan kedua adalah wa nufikha fis-sur fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard. Penduduk langit, penduduk bumi semua semaput, semua mati. Itu tiupan kedua. Kemudian tsumma nufikha fi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Bangun. Tiupan yang berikutnya adalah ketika mereka bangun menanti hisab. Itu pendapat kedua, ada 3 kali tiupan. Amal qaulul awal, adapun pendapat yang pertama bahwa sangkakala itu ditiup 2 kali, fa ashahu, itu yang lebih valid. Di anna nafkhadus sa'qi wal faza wahidatun. Karena di anna nafkhatas sa'qi wal faza'i wahidatun. Karena tiupan untuk terapi kejut dan semaput itu 1. Wa daliluhum hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam, kaifa an'amu, bagaimana aku bisa merasa santai, gimana aku sempat bersenang-senang, kata Nabi. Wa sahibus suri, sedangkan malaikat pemegang sangkakala qad iltaqama as-surah, telah menyiagakan sangkakala itu di mulutnya, sudah dimut, mesti sebul, nunggu perintah. Wadian sam'ahu hatta jabhatahu wa hanna jabhatahu yantadhiru mata yu'maru bin nafkhi. Siaga, memasang telinga, bahkan sampai menundukkan dahinya, menurunkan dahinya. Jadi serius sampai dahinya itu dikerutkan untuk konsentrasi ke as-sam'u, pendengarannya. Mata kapan? Yantadhiru hale ngenteni sapa malaikat Israfil. Mata yu'maru, kapan diperintah bin nafkhi, untuk meniup itu. Jadi sudah siaga di mulut, tinggal tunggu tinggal tunggu perintah dari Tuhan. Siaga. Dan malaikat sudah siaga gini kok kita mau leha-leha, masih banyakkan basa-basi, masih banyakkan letaliti dan seterusnya. Masya Allah. Seperti itu informasinya ya, Masya Allah.
Kaifa an'am, bagaimana aku bisa santai, bagaimana aku bisa merasa senang. Waqalu ya Rasulullah, para sahabat matur, ya Rasulullah, sif lana as-suwar. Ya Allah, ya Rasulullah, deskripsikan kepada kami. Seperti apa sih sangkakala itu? Waqala alaihi salatu wassalam. Nabi jawab, tapi jawabnya tidak mendeskripsikan model trompetnya itu seperti ini. Enggak. Panjangnya sekian, enggak. Tapi Nabi mengatakan ini, idza nufikha fis sur, apabila sangkakala itu ditiup, tazalzalatil ardu min haibati, bumi guncang karena hebatnya suara yang timbul dari sangkakala itu. Wa takunu kal ainil manfush, bumi itu seperti bulu yang tertiup angin. Wa tasiru kal hawai, bumi itu berjalan atau kebur goyah angin. Wa tughlil biharu, lautan terjadi gelombang pasang, mulat-mulat apa istilahnya tsunami. Wa takunu bahron wahidan, samudra menjadi satu, lautan itu menyatu, saudara-saudara. Masya Allah. Wa ba'da dzalika, setelah itu, takunu ma'an jami'an, permukaan bumi air semua, udah kelelep semua. Wa ma'ul bihari yaqudu ard, air laut itu sudah tumpah ruah ilal ardi, ke bumi. Hatta lam yabqa, hingga tidak tersisa sedikit pun ala wajhil ardi ma'un, sehingga tidak tersisa sedikit pun air yang ada di muka bumi. Masya Allah, asin kabeh, ora serana sumur, nggak ada telaga, nggak ada embung, semuanya jadi laut. Walam ro'atun, lan ora ana wong wadon murdiatun kang nembe nyusoni, illa zala waladu an yadi, kecuali melepaskan anak yang disusui itu dari tangannya. Selalu aking nyusoni, lepas. Wa mur'atun hamilun illa wadu'at hamla min khawfi dzalikal yaum, perempuan-perempuan yang sedang hamil pun demikian, melahirkan kandungannya, entah umur berapa, mereka tidak peduli lagi. Karena apa? Min khawfi dzalikal yaum, karena rasa khawatir dan takut dari itu. Wan nasu tai menungso kabeh iku takunu sukaro, mabuk kabeh menungso kuwi. Sura eling sanak kadang dulur tangga teparuh, ora eling lor kidul dan seterusnya. Min haibati, karena hebatnya sangkakala yang pertama itu. Wal atfalu takunu syaiban, bayi-bayi sudah beruban semua dari tua keklek. Masya Allah. Wa kullu makhlukin halikun, seluruh yang namanya makhluk halikun, rusak, hancur semua. Illa hamalatul arsy, kecuali makhluk-makhluk yang menjaga arsy, menyangga arsy. Wa Jibrila, dan malaikat Jibril. Wa Mikaila, malaikat Mikail. Wa Israfila, malaikat Israfil. Wa Izraila, dan malaikat Israel. Fa innahum la yamutun, mereka belum mati semua. Thumma ya'murullahu ta'ala Israila, kemudian Allah memerintahkan kepada Israel ayak bidu arwah haula'i, untuk mencabut nyawa-nyawa teman-teman malaikat itu. Ayak bidu arwahahum,
maka Israel pun mencabut nyawane para malaikat itu. Terus nanti ada riwayat, terus nasib Israel bagaimana? Wa fi riwayatin lan ing dalam sucining riwayat, dalam salah satu riwayat, yaji'ul khitabu minallahi ta'ala, datanglah khitab titah dari Allah Ta'ala. Falyamut, maka hendaklah semua mati sapa hamalatul arsy, malaikat penyangga arsy. Diperintah langsung oleh Allah, remote langsung oleh Allah. Fayamutuna, maka mereka mati semua biidznillah ta'ala. Fayabqa maka al-arsy, maka ars itu tertinggal mu'allaqon halit gantung fil hawa'i, di awang-awang. Ars penyangganya mati semua, hingga ars itu di awang-awang. Tsumma yaji'u, datanglah al-khitabu, khitab, datang khitab berikutnya. Ila Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Khitab itu teruntuk bagi malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Apa isinya? Mutu, mati yo kowe kabeh saiki. Saiki jatahmu mati kabeh para malaikat. Fayamutuna biidznillah ta'ala, mereka mati semua atas izin Allah. Fama baqiya, tidak tersisa alal ardi, di atas bumi, was samawati dan langit, sapa ahadun wong suci ghairullahi ta'ala, kama qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Rahman ayat 26-27. Di langit, di dunia, di langit, di bumi sudah tidak ada siapapun kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas permukaan bumi dan di langit fan, rusak, mati semua. Wa yabqa, dan tersisa sapa wajhu rabbika, zat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dzul jalali wal ikram, yang maha perkasa dan maha mulia. Tsumma yaqulu Allah ta'ala thalatha marrat, kemudian Allah berfirman 3 kali. Limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulku yaum. Kerajaan ini sekarang milik siapa? Fala yujibu wa'udu, tidak ada jawaban sama sekali. Fa yaqulullah ta'ala mujiban nafsi, Allah menjawab sendiri pertanyaannya. Lillahil wahidil qahhar, kerajaan itu adalah milik Allah yang esa dan maha perkasa. Di surat Ghafir atau surat Mukmin ya, ayat 16. Tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah berfirman, Ana malikul muluk, aku adalah raja di raja. Ainal muluk, di mana raja yang lain? Wa ilal jabarut wal mutakabbirun, di mana penguasa-penguasa otoriter dan sombong-sombong itu kemana? Wa innal ladzina yakuluna rizqi, di mana orang-orang yang senantiasa memakan rizki kami. Wa ya'buduna ghairi, tapi menyembah selainku. Gelem pangane ora gelem taate. Nang ndi kuwi doan takoni Gusti. Fatabuka mongko tetep apa dunia iku khaliyatun, sepi mamring. Mikdaru arba'ina sanatan, ing dalam kira-kira mangsa 40 tahun. Dunia kosong selama 40 tahun. Tsumma annallaha, kemudian sesungguhnya Allah idza arada an yuhyil khalqa, ketika Allah menghendaki menghidupkan makhluk lagi, khalaqa bahrun, Allah menciptakan makhluknya namanya bahrun, namanya laut. Tahtal arsy, di bawah arsy. Ma'uhu kamanir rijal, air dari laut di bawah arsy itu adalah seperti spermanya laki-laki. Wasmu dzalikal bahri, nama dari laut itu adalah Bahrul Hayati,
sungai atau laut kehidupan, dalam kurung mani. Jadi Bahrul Hayat gitu, nama panggilannya mani gitu aja, Bahrul Hayat. Yumtiru dzalikal bahru, air laut itu memproses hujan, kemudian jadilah air hujan alat dunia, hujan menghujani di atas dunia arba'ina yauman, 40 hari, 40 dino, 40 hutan Bahrul Hayat, hutan dari sungai laut kehidupan, airnya mani seperti sperma, hutan sperma kalau bahasa yang vulgar gitu ya. Wa ba'da dzalika, setelah hujan 40 hari 40 malam, wa ba'da dzalika tambutu ajsadu man fil ardi, tumbuhlah jasad-jasad orang yang di bumi, karena batil bakolai, seperti tukulnya cambah kacang, firrobi'i, di musim semi, cungul gitu. Waqala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh, kullu a'dha'il makhluqi, seluruh anggota tubuh makhluk itu, takunu ana apa a'dha', ana iku ramiman, illa thalatha idhamin, kecuali 3 tulang, semuanya lemah kecuali 3 tulang, hancur ya, seluruh tulang-tulang anggota tubuh makhluk itu hancur kecuali 3 balung. Fatambutul ajsadu ala tilkal idham, maka tumbuhlah jasad daging itu di atas tulang-tulang itu. Fa idza namatil ajsadu bi idznillah taala, ketika jasad-jasad itu sudah tumbuh sempurna atas izin Allah, yuhyillahu ta'ala, maka dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Qabla kulli makhluqin, yuhyillahu ta'ala, Allah menghidupkan sebelum semua makhluk hidup, Israfila, dan malaikat Israfil. Malaikat Israfil, pemegang trompet kan, itu dihidupkan terlebih dahulu oleh Allah. Di satu sisi jasad-jasad yang kena hujan tadi sudah siap untuk bangkit, tukulan tadi sudah siap. Tsumma ya'muruhum, kemudian tsumma ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Israfil ayyafakhu, untuk meniup sangkakala fisuri nafkhadal ba'thi, berupa tiupan untuk kebangkitan. Wayamfukhu, maka Israfil meniup sangkakala fisur, wayaqulu inda dzalik, maka Allah berfirman ketika itu, ya ayyatuhal idham an-nakhirah, wahai seluruh tulang-tulang yang hancur, wal juludul baliyatu, dan kulit-kulit yang telah membusuk, kumu, bangkitlah kalian semua, lil hisabi, untuk hisab, wa yarfa'una ru'usahum, maka mereka mengangkat kepala mereka, kal mustayqizi, sebagaimana orang yang baru bangun, minan naumi, dari tidurnya. Wa yaqulun ya wailana, ila akhir ayat. Itu gambaran tahapan yaumun nusyur, atau hari kebangkitan. Kita sambung besok, dan saatnya masuk waktu sahur. Selamat sahur bagi yang sedang live. Untuk yang lain selamat berpuasa ketika membaca dan
mengaji ini, mengikutinya di waktu siang. Terima kasih. Walafu minkum, mohon lepat awit sedaya lepat lan khilafipun. Silakan like, subscribe, and share supaya manfaat untuk umat yang lebih luas lagi. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.